Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam para penonton semuanya. Ya, yang di waktu pagi, siang, sore, malam ya. Em, Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas, lebih tepatnya menyelesaikan sih pembahasan sebelumnya yang terkait record pengetahuan kuantitatif UTBK yang diselenggarakan oleh Proses Inten ini ya, yang ke-9 untuk soal nomor 6 sampai 20. Kemarin kan kita sudah bahas 1 sampai 5 ya. Oke, tidak seperti sebelumnya. Saya coba agak cepat aja. Jadi tolong diperhatikan ya. Seperti biasa saya bagi jadi dua part. Yang sebelah kiri kalian ini untuk coretannya. Yang sebelah kanan untuk soalnya gitu ya. Oke, langsung saja nomor satu. Maaf, nomor 6. Hasil pengurangan 2A min 2B oleh 3B min 3A per 2. 2A min 2B per 4 dikurangi oleh 3B min 3A per 2. Kita samakan penyebut jadi 4 ya, karena 4 ini kan KPK dari 4 dan 2 yang selaku penyebut dari soalnya gitu ya. Jadi ini tetap ya, 2 min 2B dikurangi sama, kalau sini 4, di sini masih 2, berarti agar sama dia harus dikali 2. Maka pembilang juga harus dikali berapa? 2. Jadi kita punya 2 kali 3B min 3A. Ini ya. Nanti kita peroleh 2A min 2B dikurangi 6B plus 6A. Berarti kita peroleh 2A ditambah 6A, 8A, kemudian negatif 2B min 6B min 8B. Ya, min 8B. Nanti kita peroleh 8 dibagi 4, 8 bagi 4 bisa ya. Berarti 2A min 2B. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Ya, gitu ya. Lupa rename. Oke, berikutnya nomor 7. 7, 8, 9 ini sepertinya oke. Satu konteks ya. Oke, coba kita copy dulu aja gambarnya daripada gambar ulang ya. Oke, jadi di sini konteksnya segi 4 ABCD gabungan dari dua persegi AODE dan OBCD. Jadi kedua buah segi 4 ini adalah persegi gitu ya. Karena 14 kali 14 berarti ini 14 semua. Oke, kemudian terdapat dua buah setengah lingkaran pada masing-masing persegi yang diameternya sama dengan panjang rusuk persegi dan satu buah setengah lingkaran yang diameternya dua kali panjang rusuk persegi. Nomor 7 ditanyakan luas daerah yang diarsir. Jadi itu empat part ini ya. Dan perhatikan ini mereka saling identik ya satu sama lain. Tapi kita cari ini dulu aja, yang seperti daun ini ya. Karena identik kita cukup cari salah satu, lalu kita kalikan dua gitu ya. Oke, coba yang ini dulu. Bagaimana cara mencari luas daun yang ini? Oke, pertama saya coba definisikan titik potong dari lingkaran yang berdiameter DO ini dengan setengah lingkaran yang berdiameter AO ini ya. Sebagai P gitu ya. Kemudian misalkan
proyeksinya P ke AO ini adalah Q, yang fun fact-nya, Q ini juga titik pusat dari setengah lingkaran yang berdiameter apa? AO. Kalau gitu, ini 7 ya, berarti. Oke. Nah, di sini kita akan cari terlebih dahulu part yang sebelah sini. Karena sekalinya ini dapat, maka ini juga pasti dapat. Karena mereka itu sama. Ya, berarti eh, kita cari dulu luas tembereng PO ya. Oke, dia itu adalah luas seperempat lingkaran ini, PQO, dikurangi sama luas segitiga PQO. Benar nggak? Luas seperempat dikurangi sama segitiga. Betul ya? Jadi dia sama dengan luas seperempat lingkaran PQO dikurangi sama luas segitiga PQO. Berarti ini sama dengan seperempat, karena ini ada konteks lingkarannya ya. Dan luas itu bergantung pada pi, dan notabene semua ini kelipatan 7 ya. Kita gunakan aproksimasi pi itu 22/7. Berarti yang PQO jadi sini 7, jadinya 22/7 kali 7 kali 7, gitu ya. Dikurangi sama setengah kali 7 kali 7. Cancel out. Ini 11, ini 2, ini 7, dan 7 habis. Ini tersisa 11 kali 7 itu 77 per 2 dikurangi sama 49/2. Jadinya 17,98, 6,42, 28/2, atau 14. Oke, akibatnya luas daun ini berarti tinggal kalikan 2 gitu ya. Akibatnya luas, kita coba bilang daun gitu ya, karena 2 kali tembereng. Daun PO itu adalah 2 kali 14 ya, 28. Oh, berarti ini juga 28, karena identik, gitu ya. Nah, sekarang kita akan cari luas yang sebelah sini. Seperti strategi sebelumnya, kita cari salah satu, lalu kalikan 2. Oke, yang ini itu berasal dari apa kira-kira? Kalau diperhatikan ya, dia itu berasal dari seperempat lingkaran besar ini, dikurangi sama setengah lingkaran yang ini, DO, tapi harus ditambah sama daun, betul ya? Lalu, gini lagi. Jadi ini, gitu ya. Maaf, dikurangi ini ya, dikurangi setengah lingkaran yang AO ini, kemudian ditambah sama ini ya, sama daun ini, seperempat lingkaran, dikurangi ini. Tadi ini juga bisa ya, dikurangi ini, ditambah daun. Ya, berarti daerah ini ya, ADP, seperempat lingkaran ADO, diambil setengah lingkaran DO, berarti kan masih yang ini ya. Kemudian ditambah lagi, biar ini eksis, tapi harus dikurangi sama ini lagi ya, bener gak? Biar jadi ini, gitu ya. Berarti
ADO. Jadi luas ini apa ya nyebutnya? Mungkin pakai gambar aja ya. Luas ini ya. Bagian A, BD. Ini adalah luas perempat lingkaran ADO. ADO. Kemudian dikurangi sama luas setengah lingkaran yang DO ya. Oke. Ditambah daun. Luas daun PO ya. Dikurangi sama luas setengah lingkaran AO. Oke ya. Berarti ini sama dengan seperempat kali 22/7 kali AO itu 14 ya. Ya, kalau ditinjau dari seperempat lingkaran kan berarti jari-jarinya 14 ya. 3 kali 14 kali 14 gitu ya. Kemudian dikurangi sama setengah kali 22/7 kali DO itu 14 itu sebagai diameter. Berarti jari-jarinya 7. 7 kali 7 tambah tadi 28 ya. Daunnya dikurangi sama setengah kali 22/7 kali AO itu 14 berarti kalau dilihat dari sudut pandang setengah lingkaran maka diameter jari-jarinya 7. Kali 7 kali 7. Gini ya. Silakan, ini 11, ini 2, ini cancel 2, ini cancel, 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 11, cancel, 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 11, cancel, cancel. Baik, tersisa 11 kali 14 itu 14, 124, dikurangi 11 kali 7 itu 77, tambah 28, kurang 77. Oke, berarti, berarti kan bahwa ini habis ya. Berarti tersisa 28. Nah, ternyata ini sama nih. Berarti ini sama semua gitu. Ya sudah, kita bisa ambil konklusinya. Luas daerah yang diarsir, jadi 4 kali 28 gitu ya. Dan ini sama dengan 112. 112 ada di opsi yang C. Oke, seperti itu ya. Cara mengerjakan nomor 7. Ini materinya di lingkaran ya, di unsur-unsur lingkaran kayak tembereng gitu-gitu. Ini tolong di review lagi ya. Paham ya? Mantap. Oke, next. Nomor 8. Luas daerah yang tidak diarsir. Nah, kalau yang diarsir tadi sudah dapat, berarti yang tidak diarsir, saya gimana? Berarti luas persegi panjang ABCE yang notabene menjadi gabungan dua persegi AODE dan OBCD, OBCD dikurangi sama yang tadi gitu ya. Jadi luas daerah yang tidak diarsir itu sama dengan luas persegi panjang itu lebih tepatnya ABCE dikurangi sama luas daerah arsiran yang diarsir gitu ya. Oke, karena tadi ukurannya kan berarti ini size-nya itu 28 kali 14 ya. Kita punya 28 kali 14 dikurangi yang nomor 7. Ini sama dengan berapa?
28, 14 itu, ini tadi 112, 82, 392 ya. Dikurang 112 itu adalah 280. Oke, mantap. Ada ya yang B. Ada pertanyaan nggak? Mantap ya? Nggak ya? Hmm. Last but not least, nomor 9, keliling. Nah, ini keliling ya. Keliling daerah yang diarsir. Kita coba perhatikan gambarnya lagi. Kalau keliling itu berarti kita cukup fokus ke yang di part luarnya aja. Nah, perhatikan bahwa kita bisa buat rute A ke B, B ke O ke D, D ke O ke A. Bentar ya. Jadi keliling yang diarsir, keliling daerah yang diarsir, itu sama dengan jumlahan para busur ini ya. Busur AD, DB, kemudian BO, OD, DO, OA gitu ya. Jadi AD plus DB plus BO plus OD plus DO lagi plus OA. Ya, berarti kita harus cari panjang busur eh, masing-masing ini. Dan panjang busur itu berarti kita, karena ini ada ini ya, ada sudut sikus juga, berarti kita manfaatin seperempatnya ya, karena em, kalau kalau misalnya yang AD sama DO ini seperempatnya ya. Tapi kalau yang DO ini berarti setengah lingkaran gitu ya. Sebenarnya rumus panjang busur kan tergantung angle-nya. Jadi angle per satu lingkaran penuh yaitu 360 derajat, kemudian dikali keliling lingkaran tersebut gitu ya. AD ini sebenarnya panjangnya sama dengan DP. Nah, AD sama dengan DP. Nah, kemudian DO sama dengan OD. Lalu em, AD, DP, BO ini sama dengan OA. In fact ini sama semua ya, yang bagian sini. Berarti sebenarnya sama aja dengan apa? Keliling setengah lingkaran, keliling setengah lingkaran AB gitu ya. Yang diameternya AB maksudnya. Dikurangi 2 kali keliling dari apa? Lingkaran berdiameter OD juga bisa, karena in fact mereka tuh kalau AO dengan OB ini di merge, maka dia akan jadi sama dengan lingkaran yang berdiameter DO gitu ya. Berarti ini sama dengan apa? Setengah kali 22/7 kali, kita pakai yang pi diameter ya, bukan 2 PR. Diameternya AB berarti 14 itu 28 ya. Dikurangi 2 kali 22/7 kali 14. Cancel 11, cancel 4, cancel 2. PD. PD diameter ya. Wait a minute. Ya, betul ya. Sebentar. Ini kok dikurang sih? Ditambah, maaf. Ya, ditambah ya. Berarti ini sama dengan 44 ditambah
2 kali 22, 44. 44 kali 2, 88. Sama dengan 132 ya. Oke, ada ya. Yang E. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Bisa dipahami ya. Nomor 10. Diketahui Hx itu sama dengan mutlak 3x plus 2 dan Gx-nya adalah x kuadrat min 7. Kalau GU-nya 29, maka Hw berapa? Oke, jadi kita punya Hx itu adalah mutlak dari 3x plus 2. Terus kemudian ini menggunakan sifat mutlak ini jadi mutlak 3 kali mutlak x plus 2 gitu ya. Lalu Gx itu adalah x kuadrat min 7. Nah, karena diketahui 29 itu GW, berarti GW itu W kuadrat min 7. Ya. Jadi kita punya W kuadrat itu adalah 29 ditambah 7. Maka W kuadrat itu adalah 36. Sehingga W itu plus minus 6. Bisa 6, bisa negatif 6 ya. Plus negatif 6 ya. Nah, akibatnya HW itu berarti sama dengan 3 kali mutlak W plus 2. Nah, karena mutlak itu outputnya selalu tak negatif, khususnya dalam ini positif, berarti ini sama aja dengan 3 kali 6 tambah 2 gitu ya. Sama dengan 18 tambah 2 yang sama dengan 20. Ya, jadi jawabannya yang B. Jelas ya? Oke, nomor 11. Hasil kali dua bilangan bulat positif M dan N kurang dari 75. Jika M itu kelipatan 3, maka nilai terbesar yang mungkin dari N. Jadi konteksnya M kali N itu kurang dari 75. M kelipatan 3. Oke, M kelipatan 3. Oh iya, M dan N-nya bilangan bulat positif ya. M dan N bilangan bulat positif. Nilai terbesar yang N. Berarti kalau ingin mencari maksnya N, kita harus meminimumkan M ya. Betul ya. Jadi berarti kan bahwa dari poin kedua ini, kita punya N itu lebih kecil dari 75 per M. Gitu ya. Dan kita tahu bilangan keripatan 3 terkecil, minimum dari M itu berapa? 3. Ya. Berarti kalau gitu, N-nya ini akan kurang dari, jadi gini, agar N itu, oke, jadi dari sini kita transfer dulu, N itu lebih kecil sama dengan 75 per M min 1 ya. Ingat, N-nya bilangan asli. Kalau kalian ketemu ketidaksamaan yang domainnya itu bilangan asli, dan ini lebih kecil ya, berarti kita harus kurang 1. Sebagai contoh, kalau N kurang dari 3, berarti N lebih kecil sama dengan 3 kurang 1, atau N kurang dari sama dengan 2, gitu ya. Contohnya gitu. Jadi agar N itu maksimum, maka
M harus minimum. Nah, eh, Kenjo bahwa nilai minimum dari M itu adalah 3. Karena 3 itu bilangan kelipatan 3 terkecil. Bilangan bulat positif kelipatan 3 terkecil. Akibatnya apa? Akibatnya N itu lebih kecil sama dengan 75 per minimum M ya. Jadi gini ya, misalnya. Maksimum N tujuannya itu sama dengan 75 dibagi minimum dari M kurang satu, gitu ya. Itu sama dengan 75 dibagi sama 3 kurang satu, atau 25 dikurang satu itu sama dengan 24. Jadi yang B. Yang B ya. Kalau misal diverifikasi ya, M tadi 3, N 24. Maka kita punya apa? M kali N itu berarti sama dengan 3 kali 24 itu berapa? 72. Dan 72 apakah lebih kecil dari 75? Ya, definitely yes. Berarti valid. Ya. Jadi nomor 11 jawabannya adalah B. Mantap ya. Selanjutnya, nomor 12. Fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut. Nilai G1 sama dengan berapa? Ini tipe isian ya. PK itu banyak tipe ya. Kalau nggak salah kurang lebih ada 8 sekarang. Yang tahun kemarin ada 7. Jadi informasinya fx itu adalah x kurang satu kuadrat min 2. Lalu gx didefinisikan sebagai f dari x plus 3. Ya udah tinggal disubstitusi ya. Jadi G1 itu berarti kan f dari 1 plus 3. Gitu ya. Sama dengan F4. Dan F4 sama dengan, ya udah tinggal disubstitusi ke X-nya milik F gitu ya. Berarti 4 kurang 1 kuadrat min 2. Dan ini sama dengan 3 kuadrat min 2. 9 kurang 2, 7. Oke, berarti jawabannya 7 ya. Karena ini isian, berarti kita isi sendiri. Mudah ya. Kemudian nomor 13. Fungsi F dan G sama ya. Definisinya. Grafik F diperoleh dengan menggeser fungsi G sejauh apa? Oke, berarti ini bicara soal grafik ya. Infonya sama. Copy aja. Kalau ini pertanyaannya grafik F diperoleh dari G, berarti F itu tujuan. Benar ya? Berarti dari poin kedua, kita punya F itu tujuan. Fungsi G digeser. Berarti kita punya eh, grafik F diperoleh dari G digeser sejauh kayak gini. Alternatif gini. Jadi ini sama aja bilang kalau grafik G di, diperoleh
dari menggeser grafik F sejauh, kalau plus 3, itu berarti digesernya 3 satuan ke arah mana? Ke kiri, justru. Jadi reverse-nya gitu ya. Plus itu kiri, min itu kanan. Itu bisa dilihat dari grafiknya sebenarnya. Nah, kita bisa konstruksi dulu grafik F, lalu dilihat behavior-nya. Ya, berarti kalau dibalik grafik fungsi G, grafik F ya, diperoleh dari menggeser grafik F sejauh berapa? Ya sama, 3 satuannya, cuman arahnya berbeda. Berarti kalau tadi ke kiri, sekarang ke kanan. Jadi 3 satuan ke kanan. Jawabannya adalah apa? Yang B. Gitu ya. Mungkin untuk ilustrasi deh. Kita coba lihat grafik yang paling sederhana, grafik fungsi kuadrat ya. Yaitu em, fx sama dengan x kuadrat. Misal gini, atau ini G-nya gitu ya, nanti kita konstruksi F-nya. Nah, kalau tadi definisinya sama, fx itu gx plus 3, berarti fx itu siapa? Ya x plus 3 kuadrat. Benar nggak? Kita nggak perlu repot-repot jabarin dia, yang unnecessary. Kita hanya lihat perilaku grafiknya saja. Nah, gimana cara taunya dia itu geser ke mana? Yang paling mudah adalah perhatikan apa? Koordinat titik puncak. Di sini titik puncaknya adalah sumbu eh, sumbu ini ya, koordinat kartesiusnya yaitu si O. Itu 0,0. Oke. Oh, maaf, ini bisa dijabarkan, bisa juga enggak. Kalau dijabarkan nanti berarti sudut pandangnya menggunakan yang koordinat titik puncak negatif B per 2A, koma negatif D per 4A itu ya. Coba ya, perhatikan. Ini berarti sama dengan x kuadrat plus 6x plus 9. Maka ini koordinat puncaknya berapa? Kalau punya fx seperti ini. Kalau ini kan nilai koefisien x kuadratnya 1 ya, alias positif. Berarti kan nanti kurvanya terbuka ke atas juga, atau punya nilai minimum. Dan koordinatnya itu di x puncak, y puncak gitu ya. X puncaknya negatif 6 per 2 alias negatif 3. Dan y puncaknya itu adalah f x puncak. Berarti f negatif 3. F negatif 3 itu sama dengan negatif 3 plus 3 kuadrat atau 0. Oh, berarti kalau gitu puncaknya adalah di XPYP di 0, negatif 3,0. Berarti kan ini digeser ke kiri. Satu, dua, tiga di sini, koma 0. Berarti di sini ya. Betul ya?
Oke, dia memotong di sini ya, di 3. Jadi di sini kira-kira seperti ini. Nah, kita cukup fokus pergeseran puncaknya. Yang baru, ini puncak, ini tadi puncaknya G ya, ini puncaknya titik puncak dari fx, ya, yaitu di negatif 3,0. Jadi perhatikan pergeseran ini ke sini ya. Jadi ini terjadi translasi ya, pergeseran 3 satuan ke arah kiri. Betul ya? Jadi kalau tadi kita punya gx, fungsi kuadrat gx yang diformulasikan sebagai x kuadrat, kemudian kita define fungsi kuadrat baru yang dia itu adalah fungsi g sebelumnya ketika inputnya diganti x plus 3, maka secara grafik dia itu digeser ke kiri 3 satuan. Jadi ini ada korelasi. Kalau plus 3, kalau plus itu kiri. Sesuai ya. G dimulai dari F sejauh 3 ke kiri. Oke, seperti itu ya untuk review materinya. Itu sudah cukup ya untuk menjawab kenapa kalau plus itu korelasinya dengan kiri, kalau min itu dengan kanan, gitu ya. Oke, lanjut selanjutnya nomor 14. Oke, tipe benar salah ya. Oke, mungkin kita copy dulu aja tabelnya ya. Ya, ini masih yang sama ya, konteks soalnya. Fungsi kuadratnya sama. Grafik F memotong Y di titik 0,-1. Dicek dulu. Ini saya namakan pernyataan 1, 2, 3 gitu ya. Pernyataan 1, fx memotong sumbu Y, itu implikasinya kita setting x sama dengan 0 ke fx gitu. Berarti f0 sama dengan 0 - 1 kuadrat min 2. Berarti 1 - 2 itu -1. Diperoleh titik potong dengan sumbu Y-nya adalah di x, y yaitu 0, -1. Sehingga pernyataan 1 benar. Jadi untuk benar ya. Ini ya. Kemudian yang pernyataan 2, grafik G parabola terbuka ke bawah. Nah, kalau melihat arah terbuka dari dari suatu grafik parabola itu kita cukup lihat koefisien tanda dari koefisien pangkat tertingginya. Ingat tadi Gx itu adalah Fx tambah 3. Dan ini berarti X tambah 3 kurang 1 kuadrat min 2. Alias X plus 2 kuadrat min 2. Alias X kuadrat plus 4x plus 4 min 2 berarti plus 2 ya. Nah, karena di sini koefisien X kuadratnya adalah 1 dan 1 ini jelas positif, maka grafik G terbukanya ke atas. Sehingga jawaban yang kedua itu salah. Alternatif lainnya bisa kalian gunakan yang tadi ya. Seperti ini ya. Jadi kalau
salah satu grafiknya itu sudah terbuka ke atas, maka mau digeser bagaimanapun, ini ya, penggeseran yang secara horizontalnya, dia tetap sama jenisnya. Dia tidak mungkin berubah jadi terbuka ke bawah. Oke, last sentences. Grafik G mempunyai titik maksimum negatif 2, negatif 2. Jadi max, titik max ya, titik maksimum GX adalah di negatif 2, negatif 2. Oke, karena tadi itu terbuka dari pernyataan 2 ya. Jadi dari pernyataan 2, grafik G itu terbuka kemana? Ke atas. Implikasinya GX itu punyanya nilai minimum, ya, bukan maksimum. Ya, sehingga GX tidak punya nilai minimum. Maaf, tidak punya nilai maksimum. Berarti ya ini salah ya. Ya, berarti benar salah-salah. Sekali lagi, yang pernyataan 3, dari pernyataan 2 kita punya grafik G itu terbuka ke atas. Jadi seperti ini bentuknya. Kalau terbuka ke atas, berarti punyanya itu cuma satu jenis, yaitu nilai minimum. In fact, parabola itu cuma ada satu jenis ya. Satu jenis titik kritis. Bisa min, bisa max. Ya, yang di kasus ini, dia tuh tidak punya nilai max, yang punya nilai min. Padahal pernyataan 3 bilangnya max ya, berarti jelas kontradiktif ya. Sehingga jawabannya salah. Oke, gitu ya. Lanjut, nomor 15. Daerah A, B, C, dan D seperti pada gambar dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Empat pernyataan berikut yang benar ada berapa? Kalau ada berapa tuh berarti tipe jenis yang mengharuskan kita untuk checking semuanya. Ya, ini emang agak ribet ya, teman-teman. Coba kita gambar dulu, salin dulu ya, maaf. Salin dulu, lalu baru gunakan properties dari refleksi ya, atau pencerminan. Oke, garis X sama dengan 2 itu yang ini ya, saya beri ini garis ya, berarti harus penuh ya. Oke, kira-kira di sini ya. Ini X sama dengan 2. Kita mau cerminkan semua part A, B, C, dan D terhadap dia gitu. Jadi ini berlaku sebagai mirrornya. Nah, kita cukup perhatikan titik-titik sudutnya ini aja gitu. Nanti otomatis akan dapat jawabannya. Di sini titiknya ada apa aja gitu. Ini 1,0 ya. Ini 3,0, 5,0, ini 5, negatif 2, 5,2, dan 3,2. Gini ya. Ya, jadi ini urut ya. A, semua A di kuadran satu ya, seluruh semua ya. B di kuadran 2, C kuadran, C kuadran 2 juga ya. Di kuadran 3. Saya kira 1, 2, 3, 4. Oke. First of all yang A. Yang A itu dibentuk oleh tiga titik ini. Jadi kita perhatikan 1,0 kalau dicerminkan terhadap
X sama dengan 2 dia akan menjadi 3 ini gitu ya. Dan sebaliknya 3 diserminkan terhadap X sama dengan 2 akan menjadi 1. Dan 3,2 diserminkan terhadap X sama dengan 2 dia menjadi di sini 1,2 gitu ya. Oke deh, kita coba tinjau by ini dulu deh. By apa? Em, by region ya. Region A, region B, region C, region D. Yang part A dulu. Dia dibentuk oleh 3,1,0, 3,0, dan 3,2. Kemudian mereka dicerminkan semuanya oleh X sama dengan 2. Berarti secara berturut-turut dari atas ke bawah, maka ini menjadi, kalau digeser terhadap garis X sama dengan itu berarti Y-nya itu stay ya, Y-nya itu diem, yang bergerak hanya X-nya. Jadi di sini 1 dicerminkan terhadap X sama dengan 2 berarti 2 kali garis dikurangi 1,0 gitu ya. Dan ini sama dengan 3,0. Oke, yang 3,0 berarti sama. 2 kali 2 min 3,0 alias 1,0. Yang terakhir 2, maaf, 2 kali 2 min 3,2 berarti 1,2. Nah, karena tipikal kuadran satu itu positif semua ya, berarti benar ya. Berarti bayangan A seluruhnya termuat di kuadran satu. Jadi pernyataan satu benar ya. Kayak gitu ya. Di sini digunakan formula yang ini ya. Recall dulu. Kalau ada X, Y, kita cerminkan terhadap X sama dengan P, maka ini menjadi, kalau ini A ya, maka ini A aksennya itu menjadi 2 kali P dikurangi X, Y. Gitu ya. Yang bagian sini ya. Yang kalkulasi bagian sini menggunakan recall ini ya. Oke, berikutnya yang part B. Part B itu dibentuk oleh 3 titik juga, 3,0, 5,0, dan 3,2. Oke, kalkulasinya sama seperti tadi ya. Jadi ini menjadi 2 kali 2 min 3,0 alias 1,0, karena tadi sudah ya. Oke ya. Kemudian 2 kali 2 kurang 5,0 berarti menjadi negatif 1,0. Dan yang terakhir mirip seperti yang di atas. 2 kali 2 min 3,2 alias 1,2. Nah, jika diperhatikan di sini ada yang berbeda tanda, yaitu si negatif 1. 1 itu di kuadran 1, negatif 1 di kuadran 2. Berarti ada sebagian yang tidak di kuadran 2. Berarti pernyataan 2 salah. Karena bilangnya seluruh bayangannya di mana? Di kuadran 2. Padahal ada sebagian yang tidak di kuadran 2. Jadi
ada sebagian bayangan B yang tidak di kuadran 2, gitu ya. Oke, kemudian yang part C. Part C itu dibentuk oleh 3 titik juga, 5,0, 3,2, dan 5,2. Oke, dicerminkan terhadap X sama dengan 2. Nah, kita punya 5 itu berarti kayak tadi ya. 2 kali 2 min 5,0 itu adalah negatif 1,0. 3,2 kayak tadi berarti 2 kali 2 min 3,2 berarti 1,2. Dan 5,2 itu berarti 2 kali 2 min 5,2 berarti negatif 1,2. Again, ini terjadi perbedaan tanda. Ya, berarti kesimpulannya kurang lebih sama seperti yang bagian B. Yaitu ada apa? Ada sebagian bayangan apa? C yang tidak di kuadran 2. Coba dilihat dengan gambar ya. Jadi bayangan C itu negatif 1,2 itu di mana? Di sini ya. Negatif 1,2 di sini. Nah, ini bayangan yang ini ya. Kemudian 3,2 tadi di 1,2 sini. Terus 5,0 di negatif 1,0. Berarti ini ya. Ini bayangan yang C. Jadi ini C aksen. Tuh, lihat ya. Ada yang sebagian di kuadran 1. Dia tidak sepenuhnya di mana? Kuadran 2. Seperti itu ya checkingnya. Oke, selanjutnya part terakhir yaitu part D. Dia dibentuk oleh 3,0, 5,0, dan 5, negatif 2. Oke, berarti kayak tadi ya. 3,0 itu tadi jadi apa? Oke deh, 2 kali 2 min 3,0 alias 1,0 gitu ya. Terus 5, sorry, 2 kali 2 min 5,0 itu menjadi negatif 1,0. Terakhir, 2 kali 2 min 5, negatif 2 itu jadi negatif 1, negatif 2. Lagi-lagi, sama seperti sebelumnya ya, ada sebagian bayangan D yang kali ini tidak termuat di kuadran berapa? 3. Berarti ini salah, ini salah. Ini jawabannya yang B, cuma satu saja. Yang D tadi gini ya. Jadi di sini, kemudian di negatif 1,0 tadi di sini, dan di sini berarti ya. Ya, ada sebagian yang di kuadran 4 ternyata. Jadi tidak sepenuhnya di mana? Kuadran 3. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Banyak pernyataan benar. Jadi banyak pernyataan benar. Ada satu yang jawabannya di B.
ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 16. FPP dari setiap dua bilangan di antara bilangan C, A, B, C adalah satu. Setiap duanya, oke. Jadi FPP dari A dan B, FPP dari A dan C, dan juga FPP dari B dan C itu satu. Oke, A, B, C bilangan asli ya. Kalau diketahui BC itu sama dengan 56, kita jadikan tiga kondisi aja. A plus C itu 2B dan B itu lebih kecil dari 10. Maka mana yang benar? Nah, kalau mana yang benar ini ada triknya ya. Kita coba cek satu dulu. Jumlah ketiga bilangannya adalah genap. Oke, coba take a look. Hmm, karena FVB mereka satu ya, berarti mereka saling saling prima, koprima. Dia tuh nggak punya faktor bersama selain satu gitu ya. BC 56, bilangan asli. Oke, berarti kita bisa kuli dari sini ya. Jadi karena BC 56, maka kemungkinan BC-nya itu apa aja? 56 itu kan bisa dari pasangan B, C-nya ya. 1 sama 56, gitu ya. Kemudian 2 sama 28, 3 nggak bisa ya. 4 sama 14, 5 nggak bisa, 6 nggak bisa, 7 sama 8. Ya, dan permutasinya ya, dibolak-balik. Tapi karena B-nya lebih kecil 10, berarti B-nya hanya dari 1 sampai 9 kemungkinannya. Berarti ini cuma bisa satu lagi tambahnya, yaitu 8,7. Oke, em, selanjutnya kita cek yang memenuhi kondisi FVP dari B dan C-nya satu. Saya beri biru ini ya, untuk menunjukkan yang ini. Jadi ini memenuhi, benar ya? Ini memenuhi dan ini juga memenuhi. Yang ini kenapa keliru? Karena ini FVP-nya adalah 2, sedangkan ini juga 2. Padahal inginnya satu ya. Oke. Kemudian A plus C. A plus C sama dengan 2B. Oke, berarti kita bisa produksi A dari persamaan kedua ini ya. Jadi gini, A itu adalah 2B kurang C. Jadi ada tiga kondisi. Ketika B, C-nya itu 1,56, maka A-nya itu sama dengan 2 kali 1 dikurangi 56. Dan ini jelas negatif ya. Berarti tidak mungkin ya. Karena A itu harus bilangan apa? Bilangan asli. Di bilangan asli itu A-nya harus positif ya. Sehingga dianulir. Yang ini dianulir ya. Tidak memenuhi ya. Kemudian yang kedua, ketika B, C-nya itu 7,8, berarti A-nya menjadi 2 kali 7 min 8, yaitu 6. Masih memenuhi ya, karena bilangan asli. Terakhir, ketika B-nya 8, C-nya 7, A-nya 2 kali 8 kurang 7, alias 9. Berarti memenuhi. Berarti kita punya konklusi dulu sementara.
yaitu ABC-nya ada dua pasang. Ya, dua triple ya, yaitu 6, 7, 8, dan 9, 8, 7. Oke, tapi kita belum cek yang FVP selain yang AB selain yang BC gitu ya. Kita masih selidiki dulu. Yang ini, itu ternyata ada yang tidak memenuhi, yaitu FVP 6 dan 8 ya. Ini kan dua ya, tidak sama dengan berapa? Satu. Berarti ini dieliminasi. Sehingga yang memenuhi cuma ini ya. Dan benar ya, FPP dari 9 dan 8 itu satu, FPP dari 9 dan 7 juga satu, dan FPP dari 8 dan 7 juga satu. Jadi kondisi ini valid. Oke, berarti kita dapatkan A, B, dan C-nya. Jadi A plus B plus C, A, B, C yang valid ya, itu adalah 9, 8, 7. Sehingga jumlah ketiganya sama dengan 9 tambah 8 tambah 7. Dan ini sama dengan 24 yang genap. Ya, berarti pernyataan satu benar. Kalau pernyataan satu benar, berarti dua salah. Ya enggak? Nah, sekarang kita coba cek dua. Tadi juga salah. Dua itu jumlah dua bilangan terkecil adalah ganjil. Oke, ini pernyataan satu ya. Benar. Bilangan terkecilnya berapa? 8 dan 7 ya. Berarti 8 tambah 7, 15. Itu ganjil enggak? Ganjil. Jadi betul. Kalau satu dua benar, berarti opsi B tereliminasi. Oke. Kita coba cek tiga. Hasil kali ketiga bilangan lebih besar dari 100. 9 kali 8 kali 7. 72 kali 7 itu 504 ya. Dan jelas lebih dari 100. Berarti betul lagi. Nah sekarang yang 4 nih terakhir. Yang membedakan. Kalau 4 benar itu E. Kalau 4 salah itu A. Jumlah dua bilangan terbesar lebih besar dari dua kali bilangan terkecil. Dua bilangan terbesar. Berarti 9 tambah 8, 17. Itu apakah lebih dari dua kali bilangan terkecil? Dua kali bilangan terkecil berarti dua kali 7. 18. Ya, definitely. Berarti benar. Sehingga jawabannya semuanya benar. Oke, gitu ya. Dari Mami ya. Oke, lanjut. Nomor 17. Oke, ini tipe kuantitas ya. Kita bandingin kuantitas P sama Q. Di sini P dan Q-nya sudah fix ya. 4. 3 pangkat 2X tambah 3 pangkat negatif 2X itu 7. P itu 3 pangkat X tambah 3 pangkat negatif X. Oke, berarti kan kalau saya kuadratkan 3 pangkat X ditambah 3 pangkat negatif X, ya, jumlah mereka dikuadratin, maka kita punya apa? 3 pangkat X dikuadratin, gitu ya, ditambah 3 pangkat negatif X dikuadratin, ditambah 2 kali mereka. Benar ya? Berarti ini sama aja dengan sifat eksponen. Bilangan berpangkat dipangkatin, itu sama aja pangkatnya dikalikan. Ini 3 pangkat 2X ditambah 3 pangkat negatif 2X ditambah 2 kali. Ketika ada dua bilangan berpangkat yang basisnya sama tapi eksponen berbeda,
maka eksponennya tinggal ditambahkan. Jadi X ditambah negatif X sama aja X dikurangi X. Tapi, oh ya ini 7 ya. Jadi 7 ditambah 2 kali 3 pangkat. X kurang X itu berapa? 0 ya. 7 ditambah 2, 3 pangkat 0 itu 1. Jadi 7 ditambah 2, 9. Berarti P itu adalah 3 pangkat X ditambah 3 pangkat negatif X. Berarti dia akar dari 3 pangkat X plus 3 pangkat negatif X dikuadratin. Berarti akar dari 9 itu 3. Jadi, P sama dengan 3, dan 3 kurang dari 4 yang sama dengan Q. Kesimpulan akhir, P lebih kecil dari Q. Jawabannya yang B. Bisa dipahami ya? Nah, tadi belum dijawab ya. Ini jawaban akhirnya yang E. Semua benar. Oke. Selanjutnya nomor 13, maaf nomor 18. Dalam seminggu, seorang pekerja menerima upah sebesar 1 juta. Dalam sehari, ia bekerja selama 5 jam. Jadi 5 jam per hari gitu ya. Dengan minimal penghasilannya setiap jamnya 50.000. Sekarang yang fix P-nya, yaitu 4. Q-nya itu adalah nilai dari maksimum banyak hari orang tersebut bekerja. Oke, berarti kita harus cari dulu waktu dia bekerja itu maksimum ya. Jadi waktu ya maksimum ya. Maksimum waktu orang tersebut bekerja selama seminggu ya. Selama seminggu itu berarti ya hasil bagi antara 1 juta dengan 50.000 per jam, yaitu 20 jam. Jadi maksimal sepekan itu 20 jam ya. Padahal per harinya itu 5 jam. Berarti maksimum harinya berapa? Orang tersebut bekerja itu sama dengan, ya berarti maksimum waktu sepekan dibagi 5 jam per hari. Gitu ya. Berarti sama aja jam cancel, ini dengan ini cancel, berarti kita dapatkan 4 hari. Oke, berarti P sama dengan 4 dan 4 sama dengan Q. Kesimpulan akhir, P sama dengan Q. Dan itu jawabannya yang C. Bisa dipahami ya? Jadi selama sepekan yang dia dapat 1 juta tuh dia maksimal 20 jam. Perharinya 5 jam. Berarti kan ya maksimal harinya itu 20 dibagi 5 jam per hari. Berarti 20 bagi 5, 4 jam. 4 hari gitu ya. Oke,
Nomor 19, dari 5 bilangan asli 567 UW, diambil dua bilangan secara acak. Apakah selisih keduanya kurang dari 8? Kita punya ini tipe data kecukupan data ya. Tipe soal kecukupan data. Itu benar-benar kita harus manfaatkan masing-masing pernyataan ini, satu sama dua. Diambil dua bilangan secara acak. Let's say sebut P dan Q. Pertanyaannya, apakah selisih mereka kurang dari 8? Kita coba cek pernyataan satu. Jadi O plus W kurang dari 10. O plus W kurang dari 10. Dan mereka bilangan asli ya. O dan W bilangan asli. Kita cuma punya model O plus W kurang dari 10 untuk menyimpulkan apakah selisihnya itu kurang dari 8 gitu ya. Berarti maksimal masing-masing ini O dan W-nya itu maksimal karena asli ya. Berarti maksimal 8 ya. Betul ya, maksimal 8. O dan W maksimal 8. Karena kalau 9 berarti O-nya itu bisa 1. Tapi 1 tambah 9 itu 10 dan 10 masa kurang dari 10 kan nggak mungkin ya. Oke, maksimalnya 8. Kemudian kita harus make sure jika selisihnya itu kurang dari 8 atau enggak. O lebih kecil sama dengan 8, W lebih kecil sama dengan 8. Berarti kelima bilangan asli tadi itu kalau disusun ulang jadi seperti ini ya. O-nya itu berarti 1 dari 1 sampai 8. Lima bilangan asli tersebut, oke, nggak harus berbeda ya. Gini ya, gitu ya. Nah, kalau U dan P dan Q diambil dari mereka, em, ini asumsikan bilangannya berbeda ya. Tapi nggak ada kata-kata sih, berarti bisa sama. Kalau P sama dengan Q ya jelas ya, 0 kurang dari 8. Kalau sekarang andai kan P-nya tidak sama dengan Q. Kalau kita ambil P dan Q dari sini, kita cukup lihat selisih terbesar yang mungkin ya. Cukup lihat selisih terbesar yang mungkin. Karena kalau terbesarnya sudah lebih dari 8, berarti kalau satu aja, kalau ketemu satu pasangan aja yang lebih dari 8, lebih dari 98, berarti sudah tidak bisa. Oke, dari semua list ini, P dan Q yang terbesar, jadi maksimum selisih P dan Q itu berapa? Ya pilih ini ya, pilih P terkecil
dan Q terbesar atau sebaliknya. Salah satunya gini ya, T 1 dan 8, yaitu 7, dan 7 kurang dari 8. Nah, karena maksimumnya saja itu lebih kecil 8, berarti selisih setiap dua kandidat P dan Q itu pasti jelas kurang dari 8. Ya, jadi em, pernyataan satu itu cukup ya untuk menjawab apakah. Jadi jawabannya itu gini, selisih apakah itu jawabannya bisa ya, bisa tidak. Soal ini itu menuntut kita menggunakan pernyataan yang diberikan satu atau dua itu cukup nggak melahirkan jawaban ya atau tidak itu. Jadi nggak harus ya, nggak harus tidak gitu ya. Itu maksud dari soal yang tipe kecukupan data. Nah, di sini ternyata jawabannya ya. Selisih keduanya itu selalu kurang dari 8. Karena maksimum selisih maksimumnya saja itu selalu kurang dari 8. Jadi karena selisih terbesar keduanya kurang dari 8, maka dapat dipastikan selisih keduanya kurang dari 8. Sehingga pernyataan satu ini cukup ya. Sendirian cukup. Jadi cukup ya. C. Cukup. Oke, lanjut ke pernyataan 2. Dia bilang U kali W kurang dari 10. U kali W kurang dari 10. Ingat tadi kandidat dari PQ itu diambil dari 1 sampai 8 ya. Eh, 9 ya. Satu sama Pernyataan 1 sama 2 itu tidak tidak ini ya, tidak saling apa beririsan. Coba perhatikan kalau saya ambil P, Q-nya itu 1 dan 9, maka kita dapatkan em, selisih mereka itu adalah 8. Kalau saya ambil P dan Q-nya, ini 2 ya. Ini dua kondisi ya. P kali Q-nya kan 1 kali 9, dan ini sebenarnya kurang dari 10 ya. Benar. Terus kedua misalnya 2 sama 4 ya. Ini kan saya punya P kali Q-nya adalah 2 kali 4 atau 8, dan 8 itu kurang dari 10. Tapi mutlak P min Q-nya itu mutlak 2 min 4, itu mutlak dari negatif 2 itu 2. Bisa dilihat ada kalanya 8, ada kalanya 2. Ada kalanya lebih dari sama dengan 8, ada kalanya lebih kecil dari 8. Jadi ini mungkin saya geser ke agak bawah ya. Geser ke sana. Ini berarti kurang dari, tidak kurang dari 8 ya. Coret. Yang ini ternyata apa? Kurang dari 8. Jadi dua kondisi ini yang membuat pernyataan 2 tidak cukup. Karena ini, maka pernyataan 2 TC tidak cukup. Berarti satu saja cukup, dua saja tidak cukup. Oke, gitu ya. Nomor 19. Oke, finally. Satu lagi. Nomor 20. Masih cukup ya, space ya.
Pada bidang koordinat XY, apakah titik 2,2 terletak pada garis T? Kalau seperti ini, apakah 2,2 terletak di garis T? Ini ya. Pernyataan satu itu bilang kalau gradien T sama dengan satu. Oke, yang perlu diingat T ini adalah garis ya. Dan garis itu persamaan umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Untuk suatu C-nya konstanta real ya. M ini berperan sebagai gradien ya. Nah, kalau gradiennya satu, berarti impact-nya adalah T tersebut memiliki persamaan Y sama dengan X tambah C, gitu ya. Nah, untuk menjawab apakah 2,2 di T, berarti ya cek lagi. Kita substitusi ya. Kita subs 2,2 ke T. Berarti 2 sama dengan 2 tambah C. Maka kita punya C-nya 0. Jadi ada dua kondisi. Jadi 2,2 itu bisa eh, di T, bisa tidak di T. Di T jika C-nya 0, tidak di T jika C-nya tidak sama dengan 0. Gitu ya. Nah, berarti ada dua kondisi nih. Kalau ada persamaan itu pasti tidak cukup. Ya, sendirian tidak cukup ya. Dan kedua, garis T tidak melalui 0,0. Garis T tidak melalui 0,0. Tidak lewat 0,0 gitu ya. Garis T tidak lewat 0,0. Oke, tadi kan T-nya adalah em, Y sama dengan apa tadi? MX plus C ya. Garis T tidak melalui titik 0,0. Oke, berarti akibatnya ya C tidak 0 ya. Jadi karena yang disubstitusi ya, kita subs 0,0 ke T gitu. Kita punya 0 sama dengan M kali 0 plus C. Berarti C-nya 0. Jadi em, kalau 0,0, jadi 0,0 itu di T jika dan hanya jika C-nya 0 gitu ya. Berarti karena 0,0 tidak dilalui T, tidak di T, maka maka C-nya tidak 0. Nah, sehingga apakah cukup menjawab yang 2,2 di T? Nah, ini sehingga em, jika disubstitusi 2,2 ke T, maka 2 sama dengan M kali 2 plus C. Artinya 2 itu 2M plus C. C-nya tidak 0 ya. Nah, ini bisa ya, bisa enggak nih. Tergantung pada M sama C-nya. Jadi, eh, kondisi apakah
2,2 di T itu bergantung pada nilai M dan C. Jadi ada kalanya iya, ada kalanya enggak. Tergantung sama nilai M dan C-nya. Berarti dua saja juga tidak cukup. Oke, berarti A, B, D salah. Tinggal C atau E. Kita cek kalau bersama-sama. Satu dan dua bersama-sama. Berarti pertama tadi gradien T itu adalah satu ya. Yang kedua, garis T tidak lewat 0,0. Oke, kalau digabung, apa implikasinya? Berarti garis T tadi samanya Y sama dengan X plus C ya. C-nya tidak nol. Dengan C tidak sama dengan nol. Oke, jadi karena C tidak sama dengan nol ya, berarti kalau ini disubstitusi 2,2 ke T, didapat 2 sama dengan 2 plus C. Alias C-nya harus nol. Berarti kontradiksi ya. Dengan fakta bahwa C-nya tidak nol. Sehingga jawabannya 2,2 tidak ada di T. Berarti kesimpulannya cukup bisa untuk menjawabnya. Jadi jawabannya dua pernyataan bersama-sama cukup, tapi satu saja tidak cukup. Jadi jawabannya yang C, bersama-sama. Oke, gitu ya. Oke, mantap. Sudah selesai. Wow, sampai 18 page ya. Gak apa, nanti habis ini saya eh, bagikan coretannya untuk teman-teman semua pelajari kembali, khususnya untuk para pejuang TBK ya. Oh ya, kita di jam sekarang 10.36, estimasi kurang lebih 4 jam setengah lagi ya untuk pengumuman SNBP. Semoga itu biru, karena jika itu biru kan, maka kalian tidak perlu belajar lagi 7 subtas lainnya, tapi kalau masih belum rezeki, qadarullah ya, harus berjuang lagi di UTBK. Sampai benar-benar kalian dapatkan PTN idaman kalian ya. Saya juga alumni UTBK dulu, 2019. Jadi pernah di posisi kalian. Hmm. Oh iya, semoga nanti juga nggak ada ini ya, apa namanya, semoga tidak ada drama. Kalau dulu tuh jam 3 bukanya bisa jam 5 sampai maghrib. Ini semoga bisa segera langsung dibuka dan segera tahu. Dan semoga biru ya, paling utama. Oke, jika ada pertanyaan atau ada saran, bisa dimasukkan ke kolom komentar YouTube ya, di bawah. Oh ya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk support saya untuk bisa membagikan eh, hal-hal terkait materi, materi matematika seperti persiapan UTBK, PK dan PM, kemudian untuk OSN, kemudian kompetisi sejenis yang diselenggarakan oleh PTN-PTN dan yang lainnya. Kalau mau, kalau berminat tutor sama saya bisa langsung hubungin atau DM saya di Instagram di bawah ya, nanti bisa saya jadwalkan. Oke, gitu ya. Semoga bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan hari ini. Segitu saja ya teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Semoga eh, pertama semoga nanti sore biru pengumumannya. Yang kedua, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk persiapan TPK karena itu backupnya ya, plan B-nya. Jangan lupakan plan B, plan C. Jangan hanya disediakan satu plan saja, yaitu SNBP. Ya, tetapi tetap khusus ya, positive thinking. Oke, saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam bagi yang menonton. Mantap. See you on the next video. Goodbye.